Panitia khusus Tata Ruang Aset Daerah dan Perizinan Pansus TRAP DPRD Bali mengeluarkan 9 rekomendasi strategis terkait pengelolaan kawasan yang dikelola oleh PT Bali Turtle Island Development atau BTID di Serangan Denpasar. Dokumen rekomendasi telah diterima Ketua DPRD Bali Idewo Made Mahayatnya pada rapat pimpinan DPRD Bali hari Selasa 2 Juni 2026 dan akan diteruskan ke pemerintah. Poin yang paling menonjol dalam rekomendasi tersebut adalah dorongan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap legalitas lahan pengganti perubahan fungsi kawasan mangrove Tahurang Ngurah Rai, termasuk kemungkinan pengembalian kawasan kepada negara apabila ditemukan pelanggaran. Pemerintah Provinsi Bali diminta berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR BPN, Kanwil BPN Bali, dan instansi terkait untuk memastikan status lahan pengganti yang menjadi kewajiban dalam skema perubahan fungsi kawasan mangrove oleh PT BTID. Pansus menemukan indikasi bahwa lahan pengganti di Kabupaten Karangasem dan Jembrana masih belum memiliki kejelasan baik secara administratif maupun faktual. Karena itu, pemerintah diminta melakukan evaluasi mendalam guna memastikan legalitas, kepastian hukum, dan terpenuhinya prinsip tidak adanya pengurangan fungsi ekologis ekosistem mangrove. Apabila ditemukan ketidaksesuaian kewajiban pemenuhan lahan pengganti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka lahan dimaksud direkomendasikan wajib dikembalikan kepada negara. Tidak hanya itu, Pansus TRAP juga merekomendasikan evaluasi terhadap pembangunan marina dan seluruh aktivitas pemanfaatan ruang laut di kawasan pesisir sekitar Tahura Ngurah Rai yang diduga melampaui kesesuaian pemanfaatan ruang laut dan berdampak terhadap ekosistem mangrove. Pemerintah Provinsi Bali diminta berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindaklanjuti temuan yang sebelumnya juga telah menjadi perhatian KKP. Aktivitas yang terbukti melanggar ketentuan tata ruang dan lingkungan direkomendasikan untuk ditertibkan, dibongkar, dan dilakukan pemulihan kawasan. Selain itu, Pansus TRAP juga memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan 7 pura yang berada di kawasan Serangan. Pansus TRAP meminta agar kawasan suci tersebut termasuk Pelabuhan Puro, area parkir, area pedagang, serta akses jalan menuju pura dikeluarkan dari cakupan sertifikat hak guna bangunan SHGB atas nama PT BTID. 7 pura yang dimaksud meliputi Puro Pat Payung, Puro Batu Api, Puro Puncak Kin Tingkeh, Puro Tirta Harum, Puro Taman Sari, Puro Tanjung Sari, dan Puro Beji dalam Sakenan. Pansus menegaskan bahwa kawasan suci dan akses menuju tempat ibadah tidak boleh diprivatisasi maupun dibatasi oleh kepentingan investasi dan komersial. Dalam rekomendasinya, Pansus juga meminta pemerintah memastikan keterbukaan akses masyarakat terhadap pura, kawasan pesisir, dan wilayah laut di sekitar Serangan. Akses tersebut mencakup kegiatan keagamaan, aktivitas sosial masyarakat, hingga kepentingan nelayan seperti jalur melaut, tamatan perahu, dan ruang tangkap tradisional. Persoalan hak masyarakat atas lahan yang masuk dalam kawasan SHGB PT BTID juga menjadi perhatian serius. Pemerintah diminta menyelesaikan seluruh sengketa dan persoalan hak masyarakat secara tuntas, transparan, dan tanpa intimidasi, termasuk menelusuri dugaan praktek yang merugikan pemilik lahan yang memiliki dokumen kepemilikan yang sah. Pansus TRAP juga mendorong percepatan penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (Fasos-Fasum) yang berada di kawasan kepada pemerintah Kota Denpasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah ini dinilai penting agar kawasan tetap berada dalam pengawasan pemerintah daerah dan tidak berkembang menjadi ruang eksklusif yang terlepas dari kontrol publik. Pada poin terakhir, DPRD Bali menegaskan bahwa seluruh temuan dan catatan Pansus TRAP harus ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan. Bahkan apabila setelah rekomendasi ini masih ditemukan aktivitas atau pembangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, DPRD Bali membuka kemungkinan untuk mengusulkan penghentian hingga penutupan permanen kegiatan di kawasan tersebut. Kita telah menetapkan dan memutuskan untuk menyampaikan kepada eksekutif atau saudara gubernur. Dalam kajian Pansus TRAP, tentu ada hal-hal yang harus disikapi, baik dengan serius, baik juga dengan
mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain yang kira-kira disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Raiswantaro dan Kadek Putra, Bali TV.